Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita dengan Bapak Helmiansah, Kepala Cabang Auto 2000 Rajabasa, dengan tema Gebiar Promosi Toyota Akhir Tahun 2022. Di sesi pertama dan sesi kedua, kita sudah banyak hal disampaikan Pak Helmi terkait cabang Auto 2000 di berbagai daerah di Provinsi Lampung, termasuk yang terakhir ini soal produk promo penjualan yang dilakukan oleh Auto 2000, baik program spektakuler dan easy deal. Di terakhir tadi Pak Helmi kita putus soal pembicaraan Innova. Produk ini gimana? Tentang line up produk Toyota ya. Okay. Nah, jadi kalau Innova tadi kan memang secara speknya memang di atas dari Avanza dan Veloz ya. Betul. Jadi Innova ini memang salah satu kebanggaan Indonesia nih ya, karena Kijang Innova itu secara histori memang berasal dari konsep yang dibangun oleh Indonesia sebagai kendaraan MPV yang akhirnya bisa mendunia gitu ya. Jadi Innova ini nggak cuma laku, nggak cuma digandrungin di Indonesia sebenarnya. Di kawasan Asia Tenggara sampai dengan di kawasan India dan Timur Tengah, Innova ini juga cukup disenangin karena ya tadi ya, kendaraan serbaguna, secara kualitas produknya memang sudah teruji dan juga ya bisa memenuhi semua yang dibutuhkan oleh pelanggan Toyota, terutama untuk kendaraan keluarga ya. Itu udah lengkap lah ya. Kalau kata orang tuh tagline-nya Kijang tiada duanya gitu ya. Karena memang benar itu dari tahun 1970-an 74 ya kalau nggak salah, itu Kijang memang sudah mulai diciptakan di Indonesia. Sampai dengan sekarang itu Kijang sudah masuk di generasi ke-6 kalau saya nggak salah ya. Kijang yang terakhir ini generasi ke-6 ya. Tentunya Kijangnya akan terus di develop ya. Betul. Dan sampai dengan hari ini juga Kijang tuh belum ada pesaing yang sepadan gitu ya, yang mampu menyaingi keperkasaan Kijang. Nah, ini juga salah satu produk unggulan kita dan memang paling diburu. Bahkan kadang-kadang kalau Kijang ini saya sering kewalahan tuh. Karena ordernya banyak, supply-nya belum bisa memenuhi secara cepat gitu. Namanya orang Indonesia kan kalau mau beli mobil kan maunya hari itulah gitu ya. Itu yang inden itu ya. Ya. Nah, harapannya ke depan Kijang Innova akan terus dilakukan pengembangan lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kendaraan tadi udah kendaraan yang hemat, mobilitasnya tinggi, kemudian ada kendaraan keluarga ya, ada Avanza, Veloz dan Innova. Kita ada juga kendaraan SUV. Nah, kendaraan SUV ini kendaraan yang memang diperuntukkan kebutuhan kendaraan yang tidak hanya nyaman tapi juga tangguh di segala medan gitu ya. Kita punya yang namanya Toyota Rush. Toyota Rush juga di Lampung juga cukup banyak diminati karena sesuai dengan sebaran masyarakatnya banyak di Dati 2 ya. Itu juga membutuhkan kendaraan yang oke di semua medan. Betul. Kemudian kita ada punya Fortuner. Ya, Toyota Fortuner itu merupakan kendaraan SUV kita yang memang sudah teruji lah ya di segala medan. Kalau Rush itu bermesin bensin, kalau Fortuner itu lebih banyak dominan bermesin diesel gitu ya. Jadi pilihannya lengkap lah ya, mau bensin ada, mau diesel ada. Di sisi lain kita juga punya produk yang kombinasi ya. Di kota oke, tapi juga kendaraannya tangguh juga di segala medan. Kita punya Toyota Race. Jadi Toyota Race itu merupakan sebuah kendaraan yang dikombinasikan bagaimana kendaraan ini tetap bisa lincah di dalam kota gitu ya, di jalan yang padat, tapi juga memiliki ketangguhan juga di berbagai medan, karena tidak jarang juga di kota ada banjir juga gitu kan ya. Ada jalan berlubang juga. Nah, itu Toyota Aries bisa jadi solusi. Nah, tentunya kita masih banyak juga kendaraan-kendaraan yang buat anak muda ya. Kita ada Toyota Yaris. Toyota Yaris dan juga kendaraan sedan. Ya, total itu Toyota kurang lebih
yang ada di Indonesia kurang lebih ada 24 sampai 27 model yang kita jual. Jadi mulai dari harga yang di bawah harga 150 juta sampai harga yang paling mahal. Toyota Land Cruiser itu di angka 2,5 miliar gitu ya. Iya. Nah, itu sekilas gambaran tentang produk Toyota. Ya, salah satu yang menjadi kekuatan Toyota ya di situ. Pilihannya banyak. Jadi kita kayak mall gitu ya. Apa aja ada gitu. Iya. Jadi tergantung customernya, Pak. Butuhnya yang mana? Butuhnya yang ya. mana? Iya. Jadi tidak bisa dipungkiri kadang di satu garasi customer gitu ya, ada 2-3 mobil Toyota gitu. Iya. Karena ya lengkap tadi. Iya. Ada untuk ibu-ibu. Ya, ada untuk anak kuliah, dia bisa pakai Agya mungkin, yang lebih Yaris, ini gitu bisa ya. pakai Yaris, Iya. ibunya bisa pakai Veloz atau Avanza, bapaknya pakai Fortuner. Iya. Iya. Itu menarik Pak Helmiansyah. Ini termasuk juga yang layanan purna jual ini juga perlu dijelaskan juga. Ini menarik juga. Pak. Jadi kalau bicara Toyota, kita nggak cuma bicara kekuatan di produk. Iya. Produk yes gitu Oke. ya. Jadi pertimbangan customer dalam membeli kendaraan. Tapi sebenarnya yang menjadi kekuatan Toyota bukan cuma di produk, yaitu di layanan purna jual. Bagaimana Toyota tidak hanya memiliki produk yang bagus, ya, yang handal, tapi juga produk yang memang secara durasi penggunaannya dan juga secara perawatannya, mengakses bengkel seperti apa, itu jadi pertimbangan customer. Salah satu customer membeli Toyota tuh, unsur yang jadi penentunya itu juga di situ. Jadi bukan cuma karena mobilnya bagus gitu ya, teknologinya bagus, tapi karena layanan purna jual. Dan itu sudah teruji gitu ya. Betul. Mulai dari nggak hanya dari zamannya saya, mungkin dari zaman sebelum Pak Umar mungkin sudah mengenal ya dengan produk Toyota dan berbagai kemudahan yang didapat. Nah, layanan purna jual ini sama, kita sudah mulai mengintegrasikan dengan teknologi digital tadi ya, online tadi. Jadi customer bisa melakukan booking, bisa melakukan layanan yang sifatnya jemput bola juga nggak bisa harus datang ke dealer gitu ya. Nah, layanan purna jual ini sebenarnya udah kita konsep. Jadi konsep Toyota itu bagaimana kalau customer beli Toyota, itu nggak perlu lagi mikirin mau servisnya di mana, terus apa yang mesti diservis, tuh biayanya berapa. Itu lagi yang sedang kita konsep nih dan udah jalan. Jadi beberapa produk nih kita belum bisa buat semuanya ya, tapi mayoriti kurang lebih 90-95% produk yang kita jual saat ini itu sudah lengkap dengan layanan servis baik jasa maupun spare part-nya gratis. Artinya Pak Umar kalau beli mobil Toyota sekarang ini, itu hanya perlu keluar untuk biaya beli mobilnya, biaya BBM sama pajak. Sedangkan untuk biaya servis, jasanya, spare part-nya, itu semua sudah include, sudah kita tanggung semuanya selama periode pemakaian. Layanannya itu namanya gratis jasa dan spare part. Contoh misalkan kalau mobil kan setiap periode 6 bulan atau 1 tahun sekali Bapak mesti ganti oli gitu ya, ganti filter. Nah, itu sudah termasuk layanan itu. Yang menarik tadi kata Pak Helmiansyah ada remindernya itu kalau kita karena itu sudah termasuk dalam paket penjualan. Jadi kita udah pastikan bahwa customer yang menerima kendaraan dari kita itu sudah include dengan layanan servis gratis jasa maupun spare part. Betul. Nah, di kita udah ada datanya. Cara kita nge-reminder banyak banget, mulai dari di SMS, mulai dari di J-Room tadi, mulai dari tim kita juga udah telepon. Sehingga kalau customer beli mobil sekarang nih, beli Toyota, kemudian waktu dia servis, ya dia tinggal hanya menyiapkan waktu untuk mobilnya aja nih, nggak perlu orang juga nggak apa-apa. Mobilnya aja untuk datang ke dealer, atau kalau dia nggak bisa, dia tinggal suruh orang dealer yang datang. Udah gratis gitu ya. Tinggal bebas memintanya di mana gitu kan. Nah, jadi gratis tanpa syarat. Artinya kepuasan pelanggan. Nah, program gratis jasa servis dan spare part ini
kita kasih 4 tahun sampai dengan 50.000 kilometer. Betul. Jadi selama periode 50.000 kilometer atau 4 tahun, customer mendapatkan layanan gratis jasa servis dan spare part tadi selama servis dan pelaksanaannya dilakukan di bengkel resmi Toyota kita. Itu benar-benar nggak bayar. Sesuai dengan yang ada di buku servis tentunya. Ya, tapi kalau misalkan kerusakan ataupun ke penggantian spare part yang sifatnya insidental ya dan tidak dalam paket jasa gratis dan servis tadi, ya itu customer masih bayar. Contoh misalkan kalau banyak pecah kena paku, ya itu kan memang kejadian insidental. Itu satu hal yang memang di luar dari apa yang kita tanggung. Tapi yang sifatnya berkala, sifatnya hal yang memang wajib dilakukan, itu semua udah kita gabungkan dengan pembelian mobil baru. Iya Pak Helmi, ini kan banyak layanan yang diberikan, termasuk akhir tahun ini barangkali. Ya. Akhir tahun ini kan ya para keluarga akan jalan-jalan ke kampung dan sebagainya lah. Itu gimana soal ada? Jadi kalau seasonal, biasanya kan seasonal puasa dan lebaran. Ya. Nah, kita ada lagi yang namanya gawe lagi nih. Jadi seasonal akhir tahun. Karena udah dipastikan akhir tahun pasti akan mobilitas pengguna Toyota pasti akan naik. Betul. Ya entah yang itu liburan, mau ngejar deadline bisnisnya gitu ya, atau misalkan memang karena udah waktunya pulang kampung. Iya. Atau mungkin awal tahun udah ada yang akhir tahun menjelang awal tahun udah yang pindah tugas di mana gitu ya, masih melakukan mobilitas. Kita udah siapkan sebenarnya untuk di Lampung sendiri karena Lampung juga sebagai tujuan wisata ya, pasti di akhir tahun itu juga pasti akan meningkat trafiknya dan kebutuhan customer akan servis juga pasti naik. Nah untuk yang sifatnya di bengkel harusnya kita nggak ada isu lah ya, kita tetap standby setiap melayani. Kalau bengkel Auto 2000 di Lampung pada prinsipnya kita melayani dari hari Senin sampai dengan Minggu. Jadi sebenarnya nggak ada yang off sebenarnya, cuma mungkin ada bengkel yang full buka Sabtu, ada yang bengkel Minggu, minggunya libur, Sabtunya full. Atau ada juga yang full dari Senin sampai dengan Minggu. Tapi intinya untuk mencari bengkel Toyota yang bisa melayani sepanjang minggu itu tersedia di Lampung. Nah, tinggal nanti untuk masalah di periode Nataru lah ya, Natal dan Tahun Baru, itu kita bisa kan siapkan posko-posko siaga. Dan ada memang bengkel-bengkel yang kita siapkan siaga 24 jam. Jadi customer bisa melakukan panggilan darurat ke kita dan kita akan coba koordinasi dengan bengkel terdekat gitu ya. Kita udah terbiasa sih harusnya, dan selama ini layanan kita cukup bisa dimanfaatkan sama pelanggan kita. Kita nggak cuma bisa diakses di kota ataupun di jalan-jalan yang sifatnya jalan negara ya, tapi kita bisa diakses sampai ke tol juga bisa. Sampai ke rest area kita bisa aksesnya. Akhir tahun ini ya pengguna atau pemakai mobil Toyota jangan khawatir lah. Harusnya sih nggak perlu khawatir. Dan kita juga pasti tahun ini juga lebih ramai dibanding dengan tahun lalu, karena tahun ini pandemi COVID-nya mulai melanda ya. Penyekatan sana sini mungkin sudah lebih ya, saya bilang kalau enggak ya, cuma mungkin mobilitas masyarakat udah jauh lebih terbuka lah. Pergantian tahunnya lebih ramai dari pandemi kemarin. Benar. Oke, Pak Helmiansah, ini menarik ini pembicaraan dialog spesial kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik. Pak, karena nggak terasa juga waktu kita sudah pada penghujung sesi ketiga ini. Ya, satu sesi lagi ya. Iya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV.